Ini selengkapnya hanya di Kompas TV independen terpercaya. Saya Yasir Nenek Ama bersama Anda. Kita ke informasi pertama, saudara. Area kebakaran gunungan sampah di tempat pembuangan akhir Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat meluas hingga 15 hektar. Petugas dinas kebakaran yang berada di lokasi kebakaran masih berupaya untuk memadamkan api. Bahkan tim damkar Karawang didatangkan ke TPA Sarimukti untuk membantu pemadaman. Api muncul pada Sabtu lalu, saudara, dan hingga kini area terbakar pun semakin meluas mencapai 15 hektar. Jumlah keseluruhan luas TPA itu ada 25,8 hektar. Nah, dengan kondisi yang terbakar itu sudah berapa luas hektar nih sampai sekarang? Yang terbakar itu dari zona 4, zona 3, zona 1, zona 2 itu sudah terbakar dan memerambah zona 1 itu. Nah, kurang lebih sekitar 15 hektaran. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta Bupati Bandung Barat untuk segera menetapkan status siaga bencana. Hal itu harus dilakukan agar Badan Nasional Penanggulangan Bencana dapat turun tangan untuk mengatasinya. Meski TPA Sarimukti masih ditutup sementara karena kebakaran, saudara, Ridwan Kamil memastikan proses pembuangan sampah di Bandung Raya tidak terkendala. Saya mintakan Pak Hengki dulu di level ini untuk menyalakan darurat supaya BNPB bisa hadir. Tadi malam saya koordinasi karena alat-alat existing kita nggak bisa menjangkau wilayah yang terlalu luas. Itu tuh akibat ada pemulung melempar puntung rokok di area yang panas kan begitu ya, dan mudah terbakar. Makanya kedisiplinan itu yang kuncinya dalam situasi seperti ini. Tapi krisis kebakaran ini sedang kita selesaikan. Insya Allah hari ini selesai. Sampahnya 1 hektar. Ya, nanti berdampak juga ke sana. Intinya semua sedang diatur agar pelayanan sampah tidak terganggu, kebakaran juga selesai. Memasuki hari kelima, tim pemadam kebakaran masih berupaya memadamkan api di tempat pembuangan akhir Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat. Tim kesulitan memadamkan api karena banyak titik api baru yang bermunculan. Puluhan unit damkar dari sejumlah lokasi di Jawa Barat diturunkan untuk membantu memadamkan api. Selama upaya pemadaman api, tempat pembuangan akhir Sarimukti ditutup sementara. Akibatnya terjadi penumpukan sejumlah truk pengangkut sampah di luar TPA Sarimukti. Warga pun diimbau mengurangi sampah rumah tangga karena dikhawatirkan terjadi penumpukan sampah di kota Bandung. Siswa di sejumlah sekolah yang berada di TPA Sarimukti terpaksa belajar dari rumah karena asap kebakaran yang tebal masih menyelimuti lingkungan sekolah mereka. Bahkan asap dari kebakaran TPA Sarimukti juga berdampak ke warga yang tinggal di lokasi sekitar tempat pembuangan sampah. Asap tebal mengganggu pernapasan warga. Iya, dekatnya paling dekat aja. Yang Bapak rasakan apa selama jadi batuknya parah? Batuk, Sesak. Itu jadi lebih parah, Pak? Iya. Yang Bapak udah berobat atau? Udah berobat ke klinik aja gitu. Tapi menghirup itu kan? Iya. Apa yang dirasakan? Sakit. Sakit. Dada. Udah sempat berobat atau ke klinik? Enggak. Kenapa? Belum. Oh, belum. Tapi memang sangat berdampak. Iya. Pernapasan. Kebakaran di tempat pembuangan akhir Sarimukti terjadi pada Sabtu lalu. Api muncul diduga dari puntung rokok. Walau kebakaran membuat TPA ditutup sementara, Gubernur Jawa Barat memastikan tak akan terjadi penumpukan sampah di kota Bandung. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pasca terjadi insiden pengendara motor dan truk di depan halte Wijaya Kusuma, Jalan Raya Lenteng Agung, masih banyak pengendara motor yang terdeteksi kamera melawan arah, saudara. Berdasarkan pantauan Kompas TV di ruas Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, saudara, beberapa pengendara motor masih nekat lawan arah. Menurut
Kasatlantas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Bayu Marviando, terdapat 18 titik rawan pelanggaran lawan arah di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Polisi akan menindak para pengendara motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Polisi menghimbau agar masyarakat mematuhi rambu lalu lintas dan sadar akan keselamatan diri dan juga orang lain. Tadi pagi pun kita sudah melakukan penindakan dengan menggunakan etle mobile, dan mulai besok pun baik itu pagi hari dan sore hari khususnya di jam-jam sibuk, mobil etle mobile akan beroperasional di sepanjang jalur ini. Jadi harapannya sudah tidak ada lagi warga yang melawan ataupun melanggar rambu lalu lintas. Jadi dengan adanya kejadian kemarin, harapannya masyarakat menjadi sadar akan keselamatan dirinya sendiri. Pasca insiden truk menabrak 7 pesepeda motor yang melawan arah di Jalan Raya Lenteng Agung, Ditlantas Polda Metro Jaya memeriksa lokasi kejadian. Dari hasil pemeriksaan sementara, pengemudi truk menjadi korban kecelakaan karena kecerobohan pemotor yang melawan arah. Pengemudi truk tak dapat menghindari 7 pengendara motor yang melintas dari arah berlawanan. Kalau masa kecelakaan untuk sementara keterangan daripada saksi wajar. Masih wajar, tapi ini kan belum kita itu masih dalam proses pemeriksaan. Tetapi jangan terus mengatakan kendaraan ini dulu, kita cari penyebab utamanya dulu. Penyebab utamanya siapa? Ya yang melawan arus. Ya, tapi dilihat dari olah TKP-nya kan supir ini bisa dikatakan dia sebagai korban. Nah, walaupun yang luka adalah pengendara, tapi korban daripada akibat kecerobohan daripada sepeda motor ini. Sementara itu, melalui pernyataan bersama Korlantas Polri dan Jasara Harja menyebut, 7 pemotor yang tertabrak truk di Lenteng Agung tidak layak dapat santunan. Direktur Utama Jasara Harja, Rifat Purwantoro menegaskan, jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 34/1964 Jungto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 bahwa bagi pengemudi, pengendara yang mengalami kecelakaan dan merupakan penyebab terjadinya tabrakan 2 atau lebih kendaraan bermotor, maka Jasara Harja tidak menjamin. Akibat kecerobohan pelanggaran lalu lintas ini, 8 orang menjadi korban. 2 diantaranya mengalami luka serius hingga dibawa ke rumah sakit terdekat. Tim Liputan, Kompas TV. Kita beralih ke kasus polemik bayi tertukar selama 1 tahun di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Saudara. Polres Bogor akan mengumumkan hasil tes DNA pada kedua orang tua serta bayi yang tertukar pada hari Jumat mendatang. Sebelumnya, Saudara, kedua orang tua serta bayi yang tertukar selama 1 tahun telah menjalani tes DNA di Puslap 4 Polri Sentul Bogor pada hari Senin lalu. Kedua belah pihak menjalani tes DNA dengan didampingi para pengacara. Tes DNA membutuhkan waktu beberapa hari sehingga rencananya pihak Polres Bogor akan mengumumkan hasilnya pada Jumat pekan ini. Insya Allah hari Jumat ya, kami akan memberikan perkembangan yang sangat luar biasa dan alhamdulillah ini sifatnya kemanusiaan. Saya minta nanti semuanya bisa hadir. Kami akan mengundang Kementerian PPA dengan KPAI untuk hadir. Insya Allah hari Jumat. Hari Jumat berarti hasil pengumumannya di Polres ya. Usai jeda di Kompas Malam, Saudara, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka berkelakar mempertanyakan sanksi PDIP pada Budiman Sujatmiko terkait dukungannya ke Prabowo Subianto. Sindiran pemecatan Budiman dari partai ini dilontarkan Gibran saat menjadi tamu di acara PSI kemarin bersama dengan Budiman Sujatmiko. Aksinya juara, inovasinya juara, rasanya juara. Nyalakan generasi juara. Pesta Rakyat Simpedes 2023 hadir di Kota Pandaan. Makin seru bareng Brimo. Meriah dengan berbagai diskon produk UMKM, kuliner, edukasi seputar bisnis dan digital,
aktivitas seni dan budaya, penampilan via Valen, Ihsan Skuter, dan berbagai hiburan lainnya. Download Brimo dan buka tabungan BRI Simpedes sekarang juga. Pesta Rakyat Simpedes 2023, pede raih peluang. Aksinya juara. Inovasinya juara. Rasanya juara. Nyalakan generasi juara. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Oreo wafer, 7 lapis, tebal, rasa coklatnya renyah. Oreo wafer baru, kemasan praktis 5 ribuan. Yuk cari Oreo wafer 5.000 sekarang. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Aksinya juara. Inovasinya juara. Rasanya juara. Nyalakan generasi juara. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Bersama Soklin merawat bangsa. Soklin untuk Indonesia selamanya. Dirgahayu Indonesia. Wingscare. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Besti ngopi gue nih, Top White Coffee. Strong taste, creamy, and smooth taste. Lu harus cobain. Top White Coffee, the authentic taste of white coffee dari Wings Food. Aku pria yang memilih hanya yang terbaik. Dengan karakter yang berkelas. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Waktunya internetan ngebut dengan promo spektakuler. Dapatkan double cashback total hingga jutaan rupiah. Dan gratis biaya pemasangan. Yuk langganan First Media sekarang mulai 200 ribuan aja. Bersama Soklin merawat bangsa. Soklin untuk Indonesia selamanya. Dirgahayu Indonesia. Wingscare. Pesta Rakyat Simpedes 2023 hadir di Kota Pandaan. Makin seru bareng Brimo. Meriah dengan berbagai diskon produk UMKM, kuliner, edukasi seputar bisnis dan digital, aktivitas seni dan budaya, penampilan via Valen, Ihsan Skuter, dan berbagai hiburan lainnya. Download Brimo dan buka tabungan BRI Simpedes sekarang juga. Pesta Rakyat Simpedes 2023, pede raih peluang. Pria sebenarnya selalu percaya akan pilihan yang diambilnya. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Saudara Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku sudah berkomunikasi dengan DPP PD Perjuangan terkait dengan kehadirannya di Kopdarnas PSI. Menurut Gibran, sebelum keberangkatannya ke bandara untuk menghadiri acara PSI, ia sudah berkomunikasi melalui telepon dengan DPP PDIP. Saat di Jakarta, Gibran menegaskan tidak mengikuti acara apapun yang terkait dengan agenda internal PSI dan hanya mengikuti acara yang diperuntukkan untuk eksternal kader PSI pada malam harinya. Ya, sebelum berangkat ke bandara ada yang menelpon juga dari DPP. Tenang aja, kedatangan saya ke situ kan bukan untuk apa-apa. Ya. Saya tidak mengikuti
rapat internalnya mereka juga ya. Sudah atas izin itu intinya itu acara malamnya itu untuk orang luar PSI ya. Wali Kota Solo yang juga putra sulung Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka menolak dipakaikan jaket kader Partai Solidaritas Indonesia oleh kader PSI. PSI pun mengklaim pemakaian jaket ke Gibran adalah aksi spontan kadernya. Mas Gibran. Oke, tepuk tangan. Momen saat Gibran Rakabuming Raka menolak dipakaikan jaket kader Partai Solidaritas Indonesia oleh kader PSI terjadi di ujung acara Kopdarnas di Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa malam. Saat itu, Gibran tengah menyalami sejumlah kader PSI. Kemudian, dari arah belakang panggung, tiba-tiba ada salah satu kader PSI yang membawa jaket berwarna merah berlogo PSI hendak memakaikan jaket itu ke Gibran. Namun Gibran menolaknya. Tak lama kemudian, Ketua Umum PSI Giring Ganesa berlari ke arah panggung dan melarang kader PSI yang hendak memakaikan jaket PSI. Gibran pun mengungkap alasan menolak dipakaikan jaket itu karena dirinya masih kader PDI Perjuangan. Tidak menolak pakaiin jaket. Saya masih pegang KTA PDI Perjuangan. Mas Giring minta login itu berarti juga ditolak sama saya. Mas Giring minta login itu. Enggak bisa segampang itu. Ya. Atas kejadian ini, Partai Solidaritas Indonesia pun punya klarifikasinya. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, melalui akun Instagramnya bilang, pemberian jaket tersebut adalah aksi spontan seorang kader yang ngefans dengan Gibran. Grace pun meminta maaf kepada Gibran atas insiden tersebut. Kader yang melakukan aksi spontan ini pun sudah diberi teguran. Tim Liputan, Kompas TV. Oke, tepuk tangan. Jangan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka pun berkelakar mempertanyakan sanksi dari PDIP pada Budiman Sujatmiko usai memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Sindiran ancaman pemecatan dari Budiman ini dilontarkan Gibran saat menjadi tamu di acara PSI. Mas Budiman, karena nyebut partai kami tadi PDI Perjuangan. Oh, nggak jadi dipecat ya, Mas? PDI Perjuangan tuh kayak Real Madrid, bro. Banyak bintangnya. Ya, jadi wajar lah ya. Kebetulan kami berasal dari kandang yang sama, tapi saya tidak merasa ada di rumah yang berbeda dengan PSI. Pertama, warnanya sama, merah. Kedua, pengurusnya banyak teman-teman lama saya berdiskusi maupun nongkrong, gitu ya. Jadi saya di sini tidak merasa berada di rumah orang lain, ya, sehingga bermain ke sini seperti di rumah sendiri, ya, gitu ya, Mas Gibran kan? Luar biasa. Ya enggak? Ya, mampir di rumah temen. ya, mampir rumah temen. Ya. Sementara itu, Saudara, Budiman mengaku siap menerima sanksi apapun dari PDI Perjuangan, namun ia belum akan berlabuh ke partai lain jika dipecat PDIP. Budiman juga membantah isu jika ia membelot mendukung Prabowo karena adanya permintaan jatah menteri yang sempat dilontarkan salah satu kader PDI Perjuangan. Sebelumnya, Saudara, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut akan ada surat dari Kepala Sekretariat untuk Budiman Sujatmiko pasca keputusannya mendukung Prabowo sebagai capres. Hasto menyebut Budiman harus memilih antara mundur atau menerima sanksi pemecatan. Saya mungkin akan mempertimbangkan jomblo dulu. Ya, ibaratnya orang baru kehilangan pasangan hidup, harus melewati masa berkabung yang lama. Pasti kan berkabung dong. Berbicara soal menteri, tidak ada berbicara soal posisi apapun ya. Jadi memang kemarin itu ya seperti sudah saya sampaikan berkali-kali bahwa saya pengennya PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, PAN, PKB jadi satu, kekuatan-kekuatan yang selama ini mendukung Pak Jokowi. Gitu. Saudara, hasil survei Litbang Kompas terbaru menunjukkan sosok Presiden Joko Widodo turut berpengaruh pada elektabilitas capres, baik Ganjar, Prabowo Subianto maupun Anies Baswedan.
Hasil survei Litbang Kompas periode Agustus 2023 menunjukkan dalam persaingan politik kali ini faktor Presiden Joko Widodo memperketat persaingan antar capres. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Diikuti oleh 1.364 respondens yang dipilih secara acak di 38 provinsi. Margin of error penelitian yaitu plus minus 2,65% dan survei ini saudara dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas. Yang pertama saudara, simulasi dukungan Joko Widodo dan perubahan elektabilitas Capres dilakukan terhadap Capres Ganjar Pranowo. Survei Litbang Kompas menunjukkan jika Joko Widodo mendukung Ganjar, maka elektabilitas Ganjar yang semula 34,1% naik menjadi 34,9%. Yang kedua, simulasi dukungan Joko Widodo dan juga perubahan elektabilitas Capres dilakukan terhadap Capres Prabowo Subianto, saudara. Survei Litbang Kompas menunjukkan jika mendukung Prabowo Subianto, maka elektabilitas Prabowo yang semula 31,3%, maka akan naik menjadi 35,1%. Dan yang terakhir, saudara, yaitu dukungan Jokowi dan perubahan elektabilitas Capres terhadap Capres Anies Baswedan. Survei Litbang Kompas menunjukkan jika Joko Widodo mendukung Anies, maka elektabilitas Anies yang semula 19,2% naik menjadi 20,6%. Ya, kalau lihat potensinya sekitar 18% ya akan diikuti para simpatisan loyal Pak Jokowi. Jadi sebenarnya ini akan tentu menjadi perhitungan ya bagi siapapun capres yang akan berharap mendapatkan insentif dengan dukungan Pak Jokowi. Tapi kalau kita lihat belakangan 3 bulan terakhir ini kan sebenarnya tidak saja Pak Prabowo ya yang kemudian dekat dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi juga kemudian mencoba dekat dengan Pak Ganjar, beberapa aktivitas momentum. Saudara Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengungkap keinginannya menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan pada Pilpres mendatang. Lalu bagaimana membaca peluang dipasangkannya Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan? Pembahasannya usai jeda, Kompas Malam kembali untuk Anda. Aksinya juara, inovasinya juara, rasanya juara. Nyalakan generasi juara. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Aksinya juara, inovasinya juara, rasanya juara. Nyalakan generasi juara. Pesta Rakyat Simpedes 2023 hadir di Kota Pandaan. Makin seru bareng Brimo. Meriah dengan berbagai diskon produk UMKM, kuliner, edukasi seputar bisnis dan digital, aktivitas seni dan budaya, penampilan Via Valen, Isa Skuter, dan berbagai hiburan lainnya. Download Brimo dan buka tabungan BRI Simpedes sekarang juga. Pesta Rakyat Simpedes 2023, pede raih peluang. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone looked more like this? Don't you wish your phone could flex like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Pesta Rakyat Simpedes 2023 hadir di Kota Pandaan. Makin seru bareng Brimo. Meriah dengan berbagai diskon produk UMKM, kuliner, edukasi seputar bisnis dan digital, aktivitas seni dan budaya,
penampilan Via Valen, Isa Scooter, dan berbagai hiburan lainnya. Download Brimo dan buka tabungan BRI Simpedes sekarang juga. Pesta Rakyat Simpedes 2023, pede raih peluang. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Your phone was fun like this. Don't you wish your phone could fit in here? Don't ya? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Aku pria yang memilih hanya yang terbaik. Dengan karakter yang berkelas. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Sakit kepala, menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Saudara Ketua DPP PD Perjuangan Said Abdullah mengungkap keinginannya menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan pada Pilpres mendatang. Said bilang Anies memiliki sejumlah faktor yang membuatnya layak untuk dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Meskipun demikian, putusan akhir ada di tangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Kita bisa menjadi bangsa saja. Mimpi itu dalam kondisi apa? Dalam kondisi supaya kita ini tidak perlu lagi lah ada istilah kampret cebong. Tidak perlu lagi lah ada istilah oh Anies di bawah, tidak perlu dihitung. Kami tidak dalam posisi itu. Partai Demokrat mengaku belum mendengar soal adanya wacana menduetkan baca pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Meskipun merupakan tokoh nasional, namun Partai Demokrat menilai keduanya memiliki semangat dan arah yang berbeda dalam membangun Indonesia ke depannya. Mas Anies, Mas Ganjar, juga Mas AHY, ini kan merupakan tokoh-tokoh nasional yang sangatlah layak dan pantas menjadi pemimpin di negeri ini ke depannya. Hanya saja kita tahu saat ini kami ya, Demokrat bersama dengan Koalisi Perubahan sudah memiliki jalan sendiri. Sedangkan Mas Ganjar sendiri sudah memiliki jalannya. Ya, sudah memiliki jalannya sendiri, hanya saja memang jika saat ini kita belum bersama, mungkin ke depannya. Ya, bagaimanapun kan semangat Koalisi Perubahan ini ingin berkolaborasi dan sinergi dengan semua elemen bangsa untuk Indonesia yang lebih baik. Senada dengan Partai Satu Koalisi, Nasdem yang mengusung Anies Baswedan sebagai baca pres menanggapi santai usulan duet Ganjar dan Anies pada Pilpres 2024. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim menyebut setiap dialog ataupun mereka siap berdialog dengan pihak manapun. Meski demikian, Nasdem menegaskan Koalisi Perubahan untuk Persatuan tetap solid. Itu sah saja, orang bermimpi kan bebas. Tetapi kalau itu ingin dijadikan wacana, kami pikir wacana itu harus didalami bersama-sama. Dan untuk itu Nasdem sebagai bagian dari koalisi Anies itu senantiasa terbuka untuk dialog. Kami masih solid tergabung dalam Koalisi Perubahan Nasdem, Partai
Demokrat dan PKS. Lalu bagaimana membaca peluang dipasangkannya Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan? Kita ulas bersama dengan Airlangga Pribadikusuma selaku pengajar Departemen Politik FISIP dari Universitas Airlangga. Selamat malam, salam sehat Mas Airlangga. Iya, salam sehat Mas. Selamat malam. Ya, DPP PDIP menyampaikan wacana untuk menduetkan Ganjar dan juga Anies Baswedan. Anda membacanya seperti apa? Iya, pertama harus kita lihat ini sebagai bentuk seperti testing the water ya. Jadi tes ombak gitu, dalam proses-proses politik untuk membangun pasangan-pasangan yang akan muncul dalam Pilpres 2024. Gitu. PDIP yang tes ombak begitu ya? Iya, PDIP dalam artian ini sosok Pak Said Abdullah ya sebagai salah satu DPP dari PDIP melontarkan wacana tersebut. Nah, tapi yang sebetulnya menarik kalau kita lihat adalah dari statementnya itu sepertinya bisa kita melihat bahwa ini merupakan terobosan politik, gitu kan? Terobosan politik dari salah seorang figur dari DPP PDIP, karena kalau kita melihat dukungan terhadap Pak Ganjar dengan dukungan terhadap Pak Anies ini kan dua hal yang berbeda. Apabila kemudian berhasil disatukan, maka itu akan menjadi kekuatan yang signifikan. Tapi hal itu kemudian memunculkan juga persoalan dalam prosesnya, gitu. Justru karena kemudian kita melihat bahwa kedua pendukung tersebut itu bukan saja berbeda, tapi seringkali kita melihat militansinya saling berkontradiksi satu sama lain. Sehingga mencoba untuk menghubungkan dan mensinergikan pemilih-pemilih dan pendukung-pendukung dari Pak Ganjar dan Pak Anies itu bukan suatu hal yang mudah, gitu. Artinya bahwa proses yang untuk mencoba untuk menyinergiskan dua hal tersebut bisa jadi memakan jangka waktu yang cukup lama. Jadi bisa jadi dalam proses kampanye, maka kemudian pasangan ini harus sibuk dengan menghadapi persoalan internal tersebut. Gitu. Nah, itu tantangannya kalau keduanya akhirnya bisa bersatu begitu atau dipasangkan begitu. Ya, nah, Anda bilang tadi cek ombak begitu, akhirnya ombak tersebut akhirnya direspons juga begitu oleh Partai Demokrat, kemudian dari Nasdem juga, bahkan PKS juga akhirnya angkat suara begitu. Anda melihatnya apakah ini sudah berhasil cek ombak yang dilakukan PDIP ini? Berhasil dalam konteks kemudian memunculkan respon gitu. Karena kemudian statement itu kan seperti out of the box ya. Artinya satu hal yang selama ini tidak terbayangkan, tidak terpikirkan dalam konstelasi politik tiba-tiba ditampilkan dalam statement tersebut gitu. Baik, ini terkait dengan responnya nih Mas Airlangga. Saya ajak Mas Airlangga dan juga pemirsa Kompas TV untuk mendengarkan respons dari Partai Keadilan Sejahtera terkait dengan wacana ataupun isu dari PDIP yang ingin menduetkan Ganjar dan juga Anies. Wow, ini kalau Ganjar dan Anies bisa ganas ini kan. Tapi semua itu kan bahagian dari komunikasi politik ya. Membuat isu ya, kemudian berkomunikasi, bertemu, itu kan bahagian dari penjajakan untuk menemukan dan mempertemukan kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing partai politik. Itu suatu hal yang biasa ketika ada isu terkait dengan Ganjar Anies atau Anies Ganjar atau kemudian juga Anies Puan atau kemudian Ganjar Caimin dan lain sebagainya. Jadi masih bisa ditolerir lah apa yang dilakukan oleh partai-partai politik ketika mereka mengemas sebuah isi, toh juga belum ada hitam di atas putih kan, jadi semuanya masih terbuka lebar. Ini kalau dari PKS sendiri bilang bisa jadi duet ganas begitu, Ganjar Anies, ganas dalam tanda kutip. Anda melihatnya dari PDIP sendiri ini tendensinya itu lebih kepada untuk cek ombak atau ingin menggoyang koalisi perubahan? Iya, saya pikir bahwa di internal PDIP sendiri masih belum tercapai kesepakatan tentunya ya, baru kemudian ditampilkan. Nah, kemudian kalau tadi kita lihat bahwa selama sampai sebelum proses kandidasi itu dikirimkan ke KPU, saya pikir bahwa proses-proses kemungkinan-kemungkinan itu sangat mungkin gitu. Dan juga kalau kita lihat bahwa apabila kemudian muncul pasangan ini, maka kemudian dalam konteks politik nasional
kita juga bisa meredam terjadinya polarisasi politik yang selama ini kemudian menjadi bagian dari problem politik keindonesiaan kita gitu. Artinya tadi seperti disebutkan oleh Pak Said Abdullah misalnya, kita tidak lagi bicara tentang misalnya cebong kampret gitu kan, atau kemudian hal-hal yang membelah satu sama lain. Cuma persoalannya bukan hal yang mudah tadi saya utarakan, karena misalnya di satu sisi Pak Ganjar kemudian merepresentasikan melanjutkan kepemimpinan Jokowi. Sementara tagline dari Pak Anies awalnya itu adalah perubahan gitu. Itu kemudian dilihat dari sisi itu kita bisa melihat perbedaan kontras di antara keduanya. Oke, ini ada perbedaan visi begitu ya. Ya, perubahan betul. Dan juga melanjutkan begitu. Jadi sesuai dengan topik dialog kita, isu duet Ganjar dan Anies ini menurut Anda mungkin akan terjadi? Kalau bicara tentang kemungkinan bisa terjadi gitu. Tapi ada selalu kemungkinan gitu. Tapi bukan hal yang mudah. Artinya misalnya kalau kita ngelihat respon-respon yang kemudian dari partai-partai yang hendak mengusung Mas Anies itu kan beragam dan kemudian ada kecenderungan resistance. Nah, hal itu kan kemudian menunjukkan terjadinya gesekan di dalam. Tapi juga kemudian kita melihat bahwa dalam kalkulasi politik, kalau misalnya dari beberapa survei yang muncul misalnya, dari kubu Mas Anies, itu kan kemudian dilihat beberapa waktu terakhir ini kan selalu berada pada posisi nomor 3. Ya kan? Artinya pilihan-pilihan politik yang memungkinkan, gitu, daripada menggenapi 2 kemudian kandidat pasangan, maka kemudian bisa jadi tawaran tersebut meskipun baru testing the water, bisa jadi diambil. Karena kemudian kalau itu yang dilakukan, maka kemudian dia bisa menjadi posisi dalam konteks wapres begitu. Baik, kita nantikan ya Mas Erlangga ya. Nanti seperti apa nih? Apakah ini hanya sekedar isu seperti kata Anda tadi cek ombak, tapi kita nggak tahu ya kemungkinannya akan seperti apa. Terima kasih Mas Erlangga Pribadi Kusman, pengajar Departemen Politik FISIP dari Universitas Erlangga telah berbagi perspektifnya di Kompas Malam. Salam sehat Mas Erlangga. Salam sehat Mas. Dan usai jeda saudara, Kompas Malam masih punya informasi terkait dengan kebakaran yang terjadi di Jalan Kebon Jahe Kober 8, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu malam ini. Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Enaknya gue itu mutlak. Yang gaya ikonik, rasa sama. Splash, makin berasa kalau udah ngeklik. Ultrama, halus tapi juga mantap. Ini pilihan gue, gak bisa dikompromi. Mau panas, dingin. Aku tuh love banget sama Top White Coffee, jadi bisa sering ngopi deh. Top White Coffee, the authentic taste of white coffee. Dari Wings Food. Hai baby, Top White Coffee yuk. Sido muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin soft kapsul. Kami percaya Sido muncul. Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Nikmati suasana penuh inspirasi, kita rasa mahakarya dalam tiap langkah. Bersama nikmati momen mahakarya, saya hidupkan momen mahakarya. Cisamsu Super Premium. Ini Merdeka ala Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin, dicampur, dibungkus, disate, dirujak. Yuk ikutan Merdeka ala Oreo. Pesta Rakyat Simpedes 2023 hadir di Kota Pandaan. Makin seru bareng Brimo. Meriah dengan berbagai diskon produk UMKM, kuliner, edukasi seputar bisnis dan digital, aktivitas seni dan budaya, penampilan via Valen, Ihsan Skuter, dan berbagai hiburan lainnya.
Download Brimo dan buka tabungan BRI Simpedes sekarang juga. Pesta Rakyat Simpedes 2023, pede raih peluang. Enaknya gue, mutlak, ikonik, rasa sama. Splash, berasa pas ngeklik. Ultraman, halus yang mantap. Pilihan gue gak bisa dikompromi. Punya nomor yang aktif selamanya. Dapatkan Bayu di konter terdekat. Ma, minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, kan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Pria sebenarnya selalu percaya akan pilihan yang diambilnya. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang Garam Filter Internasional. Limbah tekstil di Indonesia tentu tidak hanya datang dari konsumen, tapi juga produsen. Untuk itu, pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dan Kementerian Perindustrian memastikan Indonesia terus berbenah dalam mengatasi sampah tekstil. Salah satunya melalui fashion sirkular yang ramah lingkungan. Selengkapnya dalam Oase Indonesia, Kamis 24 Agustus, pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Saudara, kebakaran terjadi di Jalan Kebon Jahe, Kober 8, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu malam. Api dengan cepat menghanguskan sejumlah bangunan, saudara. Berdasarkan informasi sementara, sempat terdengar suara ledakan yang diduga berasal dari listrik. Kebakaran diduga terjadi sejak pukul 8:20 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini proses pemadaman masih terus berlangsung. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Petugas pemadam kebakaran, saudara, kesulitan untuk menjangkau titik kebakaran karena sempitnya akses di permukiman ini, saudara. Hingga kini proses pemadaman masih berlangsung. Warga juga mulai menyelamatkan harta benda mereka. Dalam proses pemadaman, saudara, warga juga ikut memadamkan api dengan alat seadanya. Kebakaran makin meluas ke rumah warga lainnya. Dan untuk informasi terkini, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Rangga Indrajana yang berada di lokasi kebakaran, saudara. Selamat malam, Rangga. Rangga, kondisinya saat ini seperti apa? Selamat malam Yasri dan saudara. Kondisi terkini adalah kebakaran masih berlangsung. Kami tiba di lokasi 40 menit sudah kebakaran dimulai, tepatnya pada pukul 8:20. Namun seperti yang bisa terlihat di belakang saya ini, kebakaran masih berkobar dan proses pemadaman masih berlangsung. Juru kamera Kompas TV Andika Pratama akan menunjukkan kondisi terkini di mana api terdekat itu berjarak sekitar 10 meter dari lokasi kini kami berada. Usaha kebakaran masih terus berlangsung. Kesulitannya seperti yang terlihat adalah sempitnya rumah-rumah warga di pemukiman Petojo Selatan ini, sehingga selang air sulit untuk menemukan titik-titik kritis kobaran api. Dan juga dari lokasi saya berada ini panasnya masih terasa, saudara, sehingga kami harus berhati-hati
mengantisipasi menyebarnya api, karena tadi sempat dengan perbincangan warga, api ini masih menyebar bahkan 40 menit sesudah dimulai, api masih ada risiko menyebar ke rumah-rumah lainnya. Nah, di bawah ini bisa terlihat dan terdengar juga usaha-usaha warga dan petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api yang terus menyebar di lokasi. Tadi rumah di seberang kami ini sempat ada kobaran api, namun berhasil dipadamkan oleh usaha gabungan petugas pemadam kebakaran dan warga. Dan yang terlihat adalah selang-selang warga dan pemadam kebakaran mengeluarkan selang-selang. Dari pantauan kami tadi, mobil pemadam kebakaran mobil pemadam kebakaran terletak di depan Kementerian Perhubungan, karena memang lokasi ini dekat dengan sejumlah instalasi pemerintahan seperti kantor Wali Kota Jakarta Pusat hingga Kementerian Perhubungan. Dan aksesnya juga cukup jauh. Dari pantauan kami sempat kami melewati warga-warga yang meninggalkan tempat tinggal mereka, serta warga setempat yang turut ikut membantu menghalau kendaraan agar tidak melintas di dekat area kebakaran. Dan dari perbincangan singkat kami sebelum kami mendekati titik kebakaran, warga juga menyebutkan bahwa posko pemadam kebakaran, maksud kami posko pengungsi, masih belum disediakan sekitar 40 menit sesudah kebakaran dimulai. Dan dari informasi yang kami terima, sejauh ini 12 unit damkar sudah dikerahkan oleh BPBD DKI Jakarta. Oleh 12 unit dikerahkan dan dan tentunya ini belum tidak menutupi kemungkinan bahwa akan ada lebih banyak lagi unit damkar yang dikerahkan, mengingat bahwa kondisinya masih berlangsung hingga titik kini. Baik, Yasir. Rangga, kemudian sempat terdengar suara ledakan, apakah itu betul dan dari mana suara ledakan itu, Rangga? Ya, Yasir, kalau berdasarkan perbincangan singkat kami dengan warga tadi, ledakan itu berasal dari titik pusat api, namun kami belum bisa mengonfirmasi persisnya di mana ledakan itu terdengar, atau apakah ledakan ini terdengar pada awal atau pertengahan kebakaran ini terjadi, sehingga selain itu kami juga belum bisa mengonfirmasi sebab persisnya kebakaran, karena memang petugas aparat gabungan dari pemadam kebakaran BPBD DKI Jakarta serta Babinsa TNI juga masih terus berdatangan ke lokasi kebakaran. Rangga, nah, ini itu terlihat bahwa melihat petugas kebakaran sudah dan kendalanya apa hingga saat ini yang dialami oleh tim damkar maupun warga? Ya, kalau dari pantauan kami memang lokasi pemukiman warga ini mempunyai rumah-rumah yang berdempetan seperti yang bisa terlihat di layar kaca Anda. Itu pemadam kebakaran mengalami kesulitan membawa selang masuk ke sela-sela rumah atau area di antara rumah karena sempitnya area ini. Dan tentunya bisa terlihat bahwa sempitnya area ini menyebabkan mudahnya kebakaran untuk menjalar dari satu rumah ke rumah lainnya. Kebakaran di lokasi ini terlihat memang sudah berlangsung lama, sehingga atap rumah-rumah di lokasi kami kini berada ini sudah musnah ditelan oleh api. Dan hingga kini bisa terlihat di kejauhan itu memang api masih berkobar. Kalau dari pantauan kami itu kira-kira 5 meter dari lokasi pemadam kebakaran yang terdekat. Itu Rangga, kemudian apakah semua warga ataupun korban ini sudah terevakuasi? Ya, kalau dari pantauan kami sudah banyak warga yang terevakuasi. Kami belum mendengar kabarnya adanya korban atau tidak. Sejauh ini warga sudah terevakuasi. Kami belum mendengar kabar mengenai korban yang terkena. Dan kalau dari pantauan kami, memang warga meninggalkan rumahnya dengan tergesa-gesa hanya dengan harta benda yang mereka bawa pada saat itu juga. Rumah ini masih banyak, rumah kami kini berada juga banyak pakaian yang masih berserakan, peralatan rumah yang ditinggalkan oleh warga. Yasir?
Baik, kita harapkan ini proses pemadaman juga dapat berlangsung dengan aman dan tentu saja tidak ada korban dalam kebakaran ini. Tetap jaga keselamatan Anda ya, Rangga Indrajana. Terima kasih atas informasinya dari lokasi kebakaran yang berada di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Dan saudara, usai jeda Kompas Malam hadir dengan informasi 10 kamar asrama Pondok Pesantren Gontor 8 Aceh hangus terbakar. Seluruh barang milik santri termasuk buku hingga kitab juga ikut terbakar. Bella? Ya, Brian. Aku pengen... Pengen apa? Minum kopi lagi. Minum Top White Coffee. Top White Coffee. Kopinya smooth. Enaknya autentik. Relaxing, bikin kalem. Bisa sering ngopi deh. Jadi love banget. The authentic taste of white coffee dari Blissful. Ngopi lagi yuk? Bareng Top White Coffee. Ma, minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Manis ya? Pakai ini kok. Manisnya apa? Kayak kamu. Manisnya gak bikin diabetes. Tropicana Slim. Enaknya gue, mutlak, ikonik, rasa sama. Splash, berasa pas ngeklik. Ultraman, halus yang mantap. Pilihan gue gak bisa dikompromi. Pesta Rakyat Simpedes 2023 hadir di Kota Pandaan. Makin seru bareng Brimo. Meriah dengan berbagai diskon produk UMKM, kuliner, edukasi seputar bisnis dan digital, aktivitas seni dan budaya, penampilan via Valen, Ihsan Skuter, dan berbagai hiburan lainnya. Download Brimo dan buka tabungan BRI Simpedes sekarang juga. Pesta Rakyat Simpedes 2023, pede raih peluang. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Suasana penuh inspirasi, nikmati hidupan momen mahakarya. Samsu Super Premium. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Oreo Wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya, renyah. Oreo Wafer baru, kemasan praktis 5 ribuan. Yuk cari Oreo Wafer 5.000 sekarang. Suasana penuh inspirasi, nikmati hidupan momen mahakarya. Samsu Super Premium. Limbah tekstil di Indonesia tentu tidak hanya datang dari konsumen, tapi juga produsen. Untuk itu, pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dan Kementerian Perindustrian memastikan Indonesia terus berbenah dalam mengatasi sampah tekstil. Salah satunya melalui fashion sirkular yang ramah lingkungan. Selengkapnya dalam Oase Indonesia, Kamis 24 Agustus pukul 9:30 pagi Kompas TV. Dipersembahkan oleh Bella? Ya, Brian. Aku pengen... Pengen apa? Minum kopi lagi. Minum Top White Coffee. Top White Coffee. Kopinya smooth. Enaknya autentik. Relaxing, bikin kalem. Bisa sering ngopi deh. Jadi love banget. The authentic taste of white coffee dari Blissful. Ngopi lagi yuk? Bareng Top White Coffee.
Saudara, 10 kamar asrama Pondok Pesantren Gontor 8 Aceh hangus terbakar. Seluruh barang milik santri termasuk buku hingga kitab juga ikut terbakar. Percikan api, saudara, pertama kali diketahui oleh petugas piket jaga setelah mendengar adanya ledakan di asrama Putra Gontor 8 Aceh di daerah Gampong Manasah Baru, Aceh Besar, saudara. Petugas langsung mengevakuasi 128 santri yang menempati 10 kamar asrama yang terbakar tersebut. Barang milik santri, pakaian hingga buku dan juga kitab tidak dapat diselamatkan karena api dengan cepat menjalar dan menghanguskan seluruh bangunan. Anak-anak waktu itu bisa terselamatkan semuanya, tidak ada korban, alhamdulillah. Tentunya peralatan anak-anak seperti pakaian, lemari dan buku-buku itu tentunya habis hangus karena atap bangunan semuanya rata dan api sangat cepat sekali untuk melalap dan membakar atap bangunan. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam. Sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV, independen, terpercaya untuk mengikuti semua informasinya. Saya Yasir, Nenek Ama, pamit. Selamat malam, salam sehat.